Seorang polisi sedang mengikuti kontes kekuatan. Dibandingkan manusia pada umumnya, dia yang terkuat. Namun dia bukan apa-apa dibandingkan monster alien ini dan membuatnya harus kehilangan tangan dan kakinya. Karena cacat, dia dicampakkan dari kesatuan kepolisiannya. Beruntung dia ditolong oleh jelmaan Dewi Phoenix dan membuatnya memiliki kekuatan yang dahsyat yang bahkan mampu melawan para tetua klan sakti hingga ingin membalas dendamnya kepada sang monster. Kembali di awal kisah bermulai. Di sebuah kantor polisi sedang diadakan pertandingan kekuatan. Biar makin greget, mereka bertaruh dengan cuan. Salah satu peserta mencoba mengangkatnya. Dia bernama Dao Chang, polisi rekrutmen baru. Semua orang terkejut dengan badannya yang tidak terlalu besar, namun mampu mengangkat beton yang di bawahnya terikat oleh rantai. Melihat mungkin Dao akan menyusahkan, komandan di sana sengaja menugaskan Dao untuk menangkap buronan fiktif. Terlihat sebuah meteor jatuh menabrak bumi. Dao mulai mencari buronan dari sketsa fiktif yang diberikan komandannya. Salah satu wanita yang giginya agak offset bilang kalau sketsa itu ngawur. Masa ada buronan wajahnya anjing? Lalu Dao melihat seseorang yang sangat mirip dengan sketsa itu. Gadis Kitong itu juga mengikutinya karena kompas spesialnya menunjuk ke arah buronan itu. Buronan itu membawa kendi yang berisi air. Dia meminta kamar untuk menginap di sebuah hotel. Namun peraturannya dilarang membawa peliharaan. Dao diam-diam mengawasinya. Buronan itu tetap ngotot menyewa kamar atau dia akan memakan peliharaannya. Tiba-tiba saja monster ikan itu menyerang Dao dengan sigap melawannya. Namun Dao terpental karena sapuan dari monster ikan itu. Gadis Kitong mulai beraksi dan ternyata dia juga ahli bela diri dan memojokkan monster ikan. Namun monster ikan itu melakukan perlawanan dan berhasil kabur dan melarikan diri. Dao mengejarnya. Gadis Kitong itu melepaskan kupu-kupu ajaib agar yang melihat kejadian itu terlupa. Nampaknya gadis itu juga ahli sihir dan dia berubah menjadi kain dan menyusul Dao. Gadis Kitong itu berubah menjadi lelaki tetapi tetap saja Kitong. Sesuai dengan arah kompas, Kitong ini langsung menyerang. Dan ternyata itu adalah Dao. Dao merasa dada lelaki itu kok agak nonjol. Tiba-tiba kemudian mereka berdua masih mencari monster ikan itu. Lalu Dao mengecek tempat langganannya bercocok tanam bernama Jia. Dia takut dengan monster itu menyerangnya. Waduh, gede juga ya. Biksu itu bernama Fly. Dia tahu dan menyusul seakan mengenal Jia. Lalu Fly bertanya tentang ikan kepada Jia. Apesnya Jia terpeleset dan keluar dari jendela. Jia tetap belum menjawab. Tiba-tiba waduh, anjir ini. Selama ini Dao ternyata dilayani oleh tapir nih. Fly mencurigai lukisan ikan yang bergerak-gerak dan terjadilah selama ini Jia ternyata bapak-bapak dengan bulu hidung gondrong. Perhatian Fly fokus ke sebuah lukisan yang nampaknya memiliki arti penting. Fly ingin lukisan itu untuk mencari petunjuk tentang monster. Sebagai polisi, Dao ingin membawa lukisan itu sebagai bukti. Dan tiba-tiba Dao terlupa dengan semua yang terjadi. Di markas klan Wuhin, seorang laki-laki botak yang sedang menyalin lukisan yang Fly bawa disuruh menyalin satu, namun si botak malah menyalin 11. Lalu datang Rino, kakak tertua. Kemudian dia melihat ikan dengan mata saktinya. Dia memberi kode ke Fly kalau Fly telah masuk perangkap seseorang. Rino bilang kalau ternyata ikan itu sengaja dikirim agar ditangkap, sehingga bos monster ikan tahu keberadaan markas klan Wuhin. Kemudian sensor gempa bergerak yang menjadi penanda ada sesuatu yang datang. Lalu anggota klan Wuhin yang menyamar berkumpul di markas.
Fly bilang mungkin jatuhnya meteor ada kaitannya dengan monster. Mereka harus segera melakukan pemindahan markas karena bos monster sudah tahu lokasi mereka. Dan Rhino menuju Loyang untuk menemukan dan membuat alat Dunjia, yaitu sebuah benda yang di dalamnya terdapat kekuatan yang maha dahsyat. Mereka pasti kalah dengan monster yang akan datang. Ini mereka akan mencari peramal yang membawa senjata. Untuk menjaga kerahasiaan mereka menggunakan kode dan membagi wilayah operasinya. Mereka juga menggunakan bahasa isyarat, takut monster ikan itu tahu. Fly juga meninggalkan kode untuk Rhino. Di sebuah tempat pengobatan sedang melakukan pendaftaran murid baru, sebut saja Zhu Heking. Dengan keadaannya yang jelas-jelas buta, Ming pasti diremehkan. Namun tidak disangka pengetahuan tentang obat sungguh gila hingga membuat Wowo terkejut. 编写了4套医药全书，我还研究怎么把汤药炼成药片，还有我。 Namun Wowo kena marah karena menerima orang buta. Lalu Wowo menjelaskan kalau Zhu King diutus pasti karena untuk mata-mata dari klinik sebelah. Zoe bertemu dengan direktur kliniknya yang mampu mentransplantasikan organ. Lalu Zoe memamerkan penelitiannya selama ini. Zoe pernah mengoperasi wanita hingga bisa meningkatkan kemampuannya untuk mengangkat 10 orang sekaligus. Direktur curiga kalau dia pura-pura buta. Kemudian Direktur ingin bukti kemampuan Zoe tidak omong doang. Lalu Zoe dibolehkan memilih salah satu pasien di klinik itu yang memang pasiennya memiliki penyakit yang aneh-aneh, kayak kuping yang pilek, kalau ketawa cepirit, bersin lewat bool, itu mah kentut kali ya. Pokoknya aneh-aneh lah. Namun kalau Zoe gagal maka dia akan dibedah dan menjadi bahan percobaan. Zoe memilih salah satu pasien. Dia memasuki ruang bawah tanah yang nampaknya ruangan itu diisi sesuatu yang berbahaya. Ternyata Zoe tidak buta. Banyak sekali bekas cakaran, namun ternyata kamar itu sudah berisikan pasien perempuan. Zoe kemudian memberikannya makan. Namun tiba-tiba saja mata gadis itu menyala dan terdengar kota menjadi heboh karena banyak sekali cacing tanah yang keluar. Lalu dari meteor keluar monster serabut dan dibarengi gempa di kawasan itu. Ternyata monster itu mengincar sebuah kuil. Dao sebagai polisi yang siap mengabdi mencari kereruntuhan kali aja ada korban. Di bawah lubang yang sama, Fly dan lainnya menemukan sebuah ruangan seperti tempat penyegelan. Dan ada tanda klan Muhyin di rantai. Juga banyak sekali tengkorak yang berceceran di sana. Bola besi itu mengurung makhluk yang mungkin merasakan sesuatu datang. Lalu tak diduga Dao jatuh dari atas. Monster serabut itu mendatangi bola besi itu. Monster serabut itu seakan berkomunikasi dan sudah lama kenal. Fly dan lainnya bersiap menyerang. Lalu monster itu mengeluarkan gelombang kejut yang luar biasa dan Dao pun terluka karenanya. Serangan itu mampu melepas rantai dan terjadilah seekor monster keluar dari bola itu. Fly memerintahkan untuk menghabisi monster-monster itu. Namun terlihat mereka bukan tandingannya. Melihat Fly dalam bahaya, Dao mencoba menyerangnya. Namun sebagai manusia biasa jelas dengan mudah dia dilumpuhkan. Karena keadaan yang tidak menguntungkan, Fly dan lainnya melarikan diri. Monster serabut itu ingin bergabung, namun monster yang ini nggak mau karena merasa paling kuat dan mereka bersiap menghancurkan dunia. Fly membawa Dao kepada teman-temannya. Luka Dao sangat parah, perlu ilmu lebih tinggi seperti kakak kedua atau ketiga. Lalu Zoe muncul bersama gadis. Zoe mencoba menyelamatkan Dao.
Fly menanyakan apakah Zoe menemukan calon pemimpin untuk mereka, dan ternyata gadis ini bernama Circle dan dia adalah calon pemimpinnya. Jelas Fly dan lainnya tidak percaya gadis tanggung lugu menjadi pemimpin mereka. Lalu Zoe bercerita. Tiba-tiba saja Circle berubah menjadi monster burung ponik dan mulai menyerangnya. Beruntung Zoe mampu melumpuhkannya dan tiba-tiba lah, ini Circle kok malah ketagihan dipeluk ya? Ikut gabung boleh nggak ya? Mendengar itu Fly dan lainnya terherman-herman dan tidak percaya Circle calon pemimpin. Namun ada tanda pemimpin di tangannya. Nasib Dao sendiri masih terluka parah dan akan dikembalikan lagi ke polsek terdekat, dan Circle diperbolehkan gabung walau dia tidak tahu tanda pemimpin atau keluarganya, namun dengan catatan harus diikat. Fly masih ngambek karena Zoe gadis entah berantah menjadi calon pemimpin mereka, sedangkan Dao harus rela dibuang oleh satuannya karena Dao sudah tidak punya kaki dan tangan. Merasa iba, Fly menolongnya. Zoe datang. Klan Wukin memiliki aturan rahasia, jadi Dao akan dihapus ingatannya dan ditinggalkan ketika sembuh. Walaupun Dao sudah menyelamatkan Fly, dan sebagai hadiah ulang tahun Zoe memberikan jepit rambut. Namun karena aturan klan sesama murid tidak boleh jatuh cinta, lalu Fly melakukan Zoe juga membalasnya karena menganggap Fly terbawa emosi. Lah, habis tapok-tapokan kok malah ketawa ya? Itu pipinya nggak perih kali ya? Kini mereka akan mencari kakak pertama untuk menentukan nasib Circle. Mereka datang ke rumah border dan bertanya kepada salah satu talent di sana, lalu menggunakan tubuh salah satu pekerja di sana untuk berkomunikasi dengan kakak pertama. Dia bilang kalau ada monster yang mengirim ikan untuk mengirim lukisan ke bulu hidung, dan pimpinan 5 klan harus bertemu lukisan dan alat Dunjia di Luoyang, dan memang ada hubungannya dan mencari pemimpin baru. Dan mereka memang harus mencari pemimpin baru. Mereka bersiap ke Luoyang. Circle dan Dao ikut. Lalu Dao akan diberikan misi oleh atasan untuk ikut bersama mereka. Dao juga diberi tubuh palsu untuk menggantikan bagian tubuh yang hilang. Kemudian mereka berangkat. Dao dikagetkan dengan Circle yang meniru dandan seperti wanita-wanita di rumah border. Jelas itu membuat semuanya kaget karena jatuhnya kayak ondel-ondel, bukan cantik. Bunko, salah satu member klan, juga berharap Circle bukan pemimpin mereka. Penghancur dunia sudah di lokasi. Pimpinan 5 klan mulai berkumpul. Klan Tang, klan Diancang, klan Warna, klan Kunlun, klan Gerombolan Pengemis. Alat ini konon bisa menghancurkan sebuah gunung dan mengeringkan lautan. Entah siapa yang mengirimnya, lalu mereka membukanya. Karena di dalam peti itu kosong, klan Tang mencoba menemukan kombinasi rahasia. Betul saja sebuah benda bulat bercahaya keluar. Lalu masing-masing dari mereka mengolah sisa-sisa alat penghancur dengan ilmu masing-masing dari klan. Ternyata dibutuhkan kekuatan para pemimpin klan untuk mengaktifkan alat itu. Namun pimpinan Diancang belum melakukan apa-apa dan auranya seperti monster ikan. Ternyata klan Wukin menyamar menjadi peramal agung dan pimpinan yang asli sudah dieksekusi. Lalu pimpinan klan Diancang berubah wujud. Begitu juga monster yang satunya. Namun para pemimpin yang sudah menyentuh alat sudah dikendalikan oleh monster. Dan semua pimpinan klan menyerang klan Wukin.
Beruntung Rino bisa kabur. Monster hitam itu bernama Kuriko dan monster merah itu bernama Samho. Terlihat kini mereka mulai memiliki pecahan alat penghancur dunia dan mampu mengendalikan para pemimpin klan. Di tempat lain, Fly dan kawan-kawan terjebak badai pasir. Namun ada legenda, ada tempat yang bisa untuk berlindung dan mereka masuk ke mansion bawah. Sue masih mesra dengan Circle yang menanyakan tentang pemimpin klan Buhyin dan alat Dunjia. Fly terlihat sebal karena ketidakjelasan Circle. Dao kemudian bertanya tujuan perjalanan mereka. Circle beruntung karena Sue adalah lelaki yang sangat baik. Karena aturan klan maka Circle harus ditampar karena membawa perasaan. Sue jelas tidak tega. Lalu dia membiarkan Circle menamparnya sebagai bukti cintanya. 20个吧。3、4，来，用力！ Melihat itu Dao ingin menerima tamparan keras karena itu tanda cinta dan diam-diam para saudara siap menampar Dao hingga memble. Tiba-tiba saja bunga-bunga di daerah itu bermekaran dan Dao tiba-tiba kesakitan dengan bekas lukanya. Api juga tiba-tiba membesar, sesuatu mungkin datang. Mereka semua mulai bersiap karena ada aura yang sangat kuat yang datang. Namun tiba-tiba Circle berubah dan Circle mulai menyerang. Monster itu mencekik Sue. Mungkinkah ini akhir hidup dari Sue? Beruntung Circle menyadari kalau yang diinjaknya adalah Sue dan Circle kembali berubah menjadi manusia. Mereka tidak menyangka dengan apa yang terjadi. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya. Sampailah di hotel sederhana. Sue menenangkan Circle yang masih shock dan Dao berpamitan untuk melakukan misi. Namun Dao tidak tahu itu hanya misi bohongan. Lalu Sue menawari kalau dia tidak berhasil, kembalilah ke hotel dan bergabung lagi. Circle menyadari sesuatu saat dia membuat bunga bermekaran. Dao teriak kesakitan seperti saat di mansion bawah. Mungkinkah karena luka dari Kuriko, monster hitam? Di luar hotel, masyarakat sedang membicarakan tentang alat penghancur dan serangan monster. Namun mereka hanya menganggapnya sebuah dongeng. Di kamar, Circle ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia mampu menyembuhkan luka Dao dan mengembalikan kembali kaki dan tangannya. Walaupun kekuatan itu membuat Circle terluka. Dao yang sangat panik karena orang yang menolongnya tak berdaya dan Dao juga masih belum terbiasa dengan kaki barunya. Karena mengeluarkan energi yang sangat banyak, Circle akhirnya ikut kaget, kirain Circle meninggal ya, ternyata cuma lelah. Di luar, Fly dan Sue bertengkar karena hubungan mereka yang tidak harmonis karena kedatangan Circle dan Dao. Nampaknya Fly dan Sue saling mencemburui satu sama lain. Lalu Botu melihat tanda kakak tertua dan ada sesuatu yang tidak beres dan terjadilah serangan. Serangan itu adalah dari pemimpin Tang yang sudah dikendalikan. Anggota yang lain mencoba melawannya, namun terlihat perbedaan kekuatan yang cukup jauh. Fly juga mencoba melawannya, namun dia malah terkena racun. Dao menyuruh mereka pergi karena tujuan mereka datang adalah mencari Circle. Namun Sue dan Fly malah bertengkar dan terjadilah. Dan entah bagaimana senjata cakra tidak menyerang Dao dan tiba-tiba Dao masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Kemudian Sue dan Fly berhasil kabur. Namun Dao masih melawan pemimpin Tang karena kakinya gerak sendiri nggak mau kabur. Ini Dao jago apa beruntung ya? Kok malah jadi hebat sih?
Zue dan Fly kabur dengan peramal agung. Dao menjadi tak terbendung, lalu datang pemimpin klan api dan mulai menyerang. Ajaibnya Dao tidak terluka dan melakukan perlawanan dan akhirnya dia mengalahkannya. Di tempat lain, peramal itu adalah kakak tertua. Lalu Rino bilang kalau Circle bukan pemimpin mereka. Namun Circle sebenarnya adalah kekuatan para monster dan tugasnya menghancurkan klan Wuhin. Rino lalu memberikan kode. Karena Zua dianggap tidak tega, Fly yang akan mengeksekusinya. Circle siap jika dikorbankan, dan sebelum terbunuh, Circle mengobati tangan Fly yang terluka karena racun. Ternyata sebelumnya Fly memberikan kode. Lalu Zue menyerangnya karena dia bukanlah Rino yang asli. Dan terjadilah baku sihir antara mereka. Namun Zue dan Fly kabur karena tidak cukup kuat. Ketika Rino palsu menyerangnya, seseorang menyelamatkan Circle. Dan dia adalah Rino asli. Ternyata yang menyamar adalah pemimpin klan neraka yang sudah dikendalikan. Dia ingin menangkap Circle untuk meningkatkan kekuatannya. Lalu tiba-tiba klan air menyerang dan membuat Rino terluka. Nera mencoba melawannya. Wate juga menangkap Fly dan Zue. Lalu Wate melakukan Circle marah melihat itu dan melakukan Wate berhasil dikalahkan. Namun karena serangannya yang dahsyat, Rino, Fly, dan Zue terluka parah. Beberapa saat kemudian Zue terbangun dengan keadaan sehat walafiat. Begitu juga Fly, namun naas, Circle sudah berwarna abu-abu, kayak makanan kadaluarsa. Mungkin karena akibat Circle menyelamatkan mereka semua. Pemimpin klan Wuhin sebelumnya memberi pesan kalau monster berasal dari dunia lain yang akan memusnahkan dunia manusia. Selama ini monster itu bersembunyi hingga klan Wuhin lenyap, dan pemimpin menemukan anak itu untuk menemukan Dunja, alat yang mampu mengalahkan monster, dan ternyata tanda yang diberikan itu dibuat oleh tetua klan Wuhin. Kemudian Circle meninggal. Mereka menguburnya dan kekuatan Dunja sudah dibagikan yang disembuhkan oleh Circle. Untuk Dao, kini dia menjadi klan Wuhin dan inilah ucapan selamat datangnya. Buset, wanita emang gak ada pengertiannya ya. Monster yang sedang santuy-santuy tiba-tiba diserang. Karena mereka berempat disembuhkan Circle, kini mereka memiliki kekuatan yang cukup mengimbangi para monster. Lalu Kiriko dan Simho menggabungkan senjata penghancur dunia. Keanehan terjadi di makam Circle karena tiba-tiba saja tumbuh rerumputan di sekitarnya. Serangan alat penghancur mulai dikerahkan, sungguh kekuatan yang luar biasa. Tiba-tiba saja datang bentuk jelmaan Circle dan menghadang serangan itu. Terjadi pertempuran antara mereka. Circle terpojok, namun dia berhasil melepaskan diri dan terjadilah
Dari ledakan muncul Circle yang kembali menjadi wujud manusia. Dan mereka kembali lagi ke markas. Mereka menemukan lukisan bagian sungguh hulu yang hilang. Kemudian mereka menyatukannya dan terbentuklah sebuah kalimat. Di situ tertulis, Samho monster merah datang untuk membangkitkan raja roh mereka, sedangkan monster hitam Kiriko menyiapkan dunia manusia untuk dijadikan tempat panen. Jika raja roh hidup kembali, mereka tidak bisa melawannya. Circle yang kini menjadi ketua akan menemukan lokasi penyegelan raja roh untuk sekalian dieksekusi, berlokasi di makam Banggu. Kemudian mereka berebut siapa yang pergi ke sana, dan jelas kalau Zoe dan Circle tidak boleh karena itu bukan muhrim. Lalu Dao mengajukan diri untuk dia dan Play yang pergi untuk mengasah kekuatannya. Namun Zoe tidak menyetujuinya. Akhirnya anggota lain ingin pergi agar mendapatkan luka dan bisa diselamatkan oleh Circle dan mendapatkan kekuatan. Film berakhir di sini tetapi masih ada selanjutnya. Jadi jangan lupa tonton terus konten-konten film dari Parochial Film Production, dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share karena itu gratis dan agar B-Boy makin semangat. Adios.